Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Aas Ibad. Kali ini akan disampaikan sebuah tulisan tentang kisah 15 kiai sepuh yang ada di balik pendirian organisasi Nahdlatul Ulama, yang bersumber dari buku Kiai Sepuh Pendiri NU, karya Nur Hakim Syah. Organisasi Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi bertepatan dengan 16 Rojab 1344 Hijriah. Para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah mendirikan Jamiah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh di Kertopaten. Pada saat mendirikan NU, para kiai juga mendiskusikan nama organisasi yang akan digunakan. Tersebutlah usulan nama Nuhudul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Namun Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz kemudian mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Alasannya, konsekuensi penggunaan kata Nahdlatul adalah kebangkitan yang telah terangkai sejak berabad-abad lalu. Hal ini mengingat bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah hasil yang tiba-tiba, mengingat ulama aswaja memiliki sanad keilmuan dan perjuangan sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Tercatat tidak kurang 15 kiai sepuh yang ada di balik terbentuknya organisasi NU. Siapakah ke-15 kiai sepuh tersebut? Namun sebelum lanjut, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang kami sajikan. Ke-15 kiai sepuh tersebut adalah 1. Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan Madura. Muhammad Kholil dilahirkan pada hari Selasa 11 Jumadil akhir 1235 Hijriah atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Hampir semua pendiri Nahdlatul Ulama pernah menuntut ilmu kepada Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan, sehingga nama beliau tak asing lagi di telinga kita, khususnya di kalangan para ulama Jawa. Dari beliau, istihoroh mendirikan NU yang dilakukan Kiai Haji Hasim Asari muncul, dan beliau juga yang memberikan restu atas berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan tokoh ulama Madura yang terkenal dengan keunikan sikap dan karomah semenjak kecil. 2. Kiai Haji Raden Asnawi, Kudus, Jawa Tengah. Kiai Haji Raden Asnawi lahir pada hari Jumat Pon tahun 1281 Hijriah atau 1861 Masehi di Kampung Damaran, Kudus, Jawa Tengah dari pasangan Haji Abdullah Husnin dan Nyai Sarbinah. Kiai Haji Raden Asnawi adalah salah satu ulama terkemuka di kota Kudus, Jawa Tengah abad 18–19an. Dengan kealiman dan keahlian beliau dalam menyampaikan hujah, segala kritikan tajam dan miring dalam tuduhan bid'ahnya amaliyah Nahdlatul Ulama bisa terbantahkan. Beliau adalah guru Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang sehingga sangat pantas di jajaran pendiri NU beliau menjadi mustasar, penasihat PBNU. 3. Kiai Haji Masum Ahmad Lasem, Jawa Tengah. Kiai Haji Masum Ahmad lahir pada tahun 1870 di daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah dan meninggal pada tahun 1972. Kiai Haji Masum Ahmad adalah tokoh pendiri NU yang disegani dari berbagai kalangan. Beliau dikenal ulama harismatik yang luar biasa. Beliau selalu berpesan agar jangan sekali-kali menghina Nahdlatul Ulama sebab yang mendirikan adalah dirinya dan para ulama lainnya. Estafet perjuangan beliau di NU diteruskan oleh sang putra, Kiai Haji Ali Maksum, yang pernah menjadi Rois Am PBNU. 4. Kiai Haji Raden Hambali, Kudus, Jawa Tengah. Kiai Haji Raden Hambali adalah salah satu di antara ulama terkemuka di kota Kudus, Jawa Tengah abad 18–19an. Beliau masih keturunan kelima dari Kiai Haji Ahmad Mutamakin, Kajen, Pati, Jawa Tengah. Beliau salah satu tokoh yang memprakarsai pembuatan sebuah prasasti yang berada di Masjid Menara Kudus. Prasasti itu hingga kini masih diabadikan. Melihat ketokohan beliau tidak mengherankan jika di jajaran pengurus besar NU beliau menjadi mustasar, penasihat PBNU di periode pertama.
5. Kiai Haji Ridwan Abdullah, Surabaya, Jawa Timur. Nama lengkapnya adalah Ridwan, lahir pada tahun 1884 Masehi di Kampung Carikan Gang 1 Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Beliau putra dari pasangan Kiai Haji Abdullah dan Nyai Hajah Marfuah. Kiai Haji Ridwan Abdullah adalah sosok yang menjadi desainer lambang NU. Lambang NU yang kita ketahui selama ini tidak lain adalah hasil karya beliau. Lambang tersebut tidak hanya indah di mata namun memiliki makna filosofis yang luar biasa. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki keahlian khusus di bidang seni lukis dan seni kaligrafi. Salah satu karya beliau adalah bangunan Masjid Kemayoran Surabaya. Masjid dengan pola arsitektur yang khas ini adalah hasil rancangan beliau. Bakat dan keahlian beliau dalam melukis diwarisi oleh seorang putranya yang bernama Kiai Haji Mujib Ridwan Surabaya. 6. Kiai Haji Mas Alwi Surabaya. Menurut satu riwayat, Kiai Haji Mas Alwi lahir di tahun 1890 Masehi. Beliau adalah putra Kiai Haji Mas Abdul Aziz Al-Zamatgon dan beliau termasuk keluarga besar Sunan Ampel. Beliau juga sosok ulama terkemuka di daerah Ampel, Surabaya. Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz adalah sosok yang menjadi pencipta nama Nahdlatul Ulama. Nama Nahdlatul Ulama yang tertulis di lambang NU yang kita ketahui selama ini tidak lain adalah hasil ide pemberian nama beliau. Nama tersebut memiliki makna filosofis yang luar biasa. Konon nama Nahdlatul Ulama yang diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi Surabaya bermula dari ide Kiai Haji Abdul Hamid dari Sedayu, Gresik. Saat itu Kiai Haji Hasim Asari bertanya, ketika Kiai Haji Mas Alwi mengusulkan nama tersebut, kenapa nama Nahdlatul, tidak Jamiyah saja? Kiai Haji Mas Alwi menjawab, sebab tidak semua kiai memiliki jiwa Nahdlatul yang artinya bangkit. Ada kiai yang sekadar mengurusi pesantren saja, tidak mau peduli pada Jamiyah. Akhirnya para kiai yang hadir di pertemuan itu menyepakati nama Nahdlatul Ulama. 7. Kiai Haji Nawawi Nur Hasan Pasuruan. Kiai Haji Nawawi Nur Hasan lahir di Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 1862 Masehi. Beliau putra dari Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim yang merupakan pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kiai Haji Nawawi Nur Hasan adalah ulama yang menjadi pencetus tali pada gambar lambang NU. Tali yang mengikat pada bola dunia dalam lambang NU yang kita ketahui selama ini tidak lain adalah hasil ide beliau. Tujuan tali yang mengikat dalam lambang tersebut tidak hanya indah di mata namun memiliki makna filosofis bahwa Nahdlatul Ulama tidak akan berakhir sepanjang masa dan akan lestari juga akan abadi di bumi pertiwi ini. 8. Kiai Haji Muhammad Fakih Mas Kumambang, Gresik. Nama lengkapnya adalah Muhammad Fakih, lebih dikenal dengan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Beliau adalah putra keempat dari pasangan Kiai Haji Abdul Jabar dan Nyai Nursimah. Muhammad Fakih lahir sekitar tahun 1857 Masehi di Desa Sembungan Kidul, Kecamatan Dukun, Gresik, Jawa Timur. Kiai Haji Muhammad Fakih Mas Kumambang adalah sosok ulama yang alim dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu falak. Beliau dan Kiai Haji Hasim Asari saat itu merupakan dua tokoh ulama ternama di Jawa Timur. Ketika NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya, secara aklamasi memilih Kiai Haji Hasim Asari sebagai Rois Akbar dan Kiai Haji Fakih Mas Kumambang sebagai wakilnya. Dan ketika Nahdlatul Ulama telah didirikan, dua ulama ini bersilang pendapat mengenai hukum kentongan untuk memanggil sholat. Kiai Haji Hasim Asari tidak memperbolehkan menggunakan kentongan untuk memanggil salat, sedangkan Kiai Haji Fakih memperbolehkannya. Namun keduanya saling menghargai pendapat masing-masing meskipun tidak sepaham. 9. Kiai Haji Samsul Arifin Sukorejo, Situbondo. Kiai Haji Raden Samsul Arifin adalah seorang ulama di antara pendiri NU yang sangat dihormati, lebih-lebih di Situbondo, Jawa Timur. Beliau menentang dengan keras apabila amalia NU seperti tahlil dan lainnya dibitahkan oleh kelompok Islam modernis seperti Muhammadiyah dan lain-lain.
Di pesantren Kademangan Madura, beliau lebih senior dibanding Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh dan lain-lain. Beliau adalah ayah dari sang mediator berdirinya NU yakni Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Konon pesantren yang beliau dirikan saat ini merupakan pesantren terbesar se-Nusantara. Bahkan karena karomah yang beliau miliki, kawasan pesantren Sukorejo dijadikan sebagai zona suci yang tidak boleh diganggu oleh penjajah. 10. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo, Kediri. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf lahir pada 1852 Masehi di Dusun Klampok Arum Desa Badal Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah putra Kiai Abdul Majid ulama harismatik yang menjadi pendiri pesantren Klampok Arum, Selatan Masjid Badal. Ketinggian ilmu Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo diakui ulama se-Jawa, Madura. Beliau salah satu ulama yang terpilih menjadi mustasar pengurus besar Nahdlatul Ulama saat NU didirikan. Beliau dikenal sosok ulama yang memiliki karomah dan mustajab doanya. Di acara Muktamar NU tak jarang beliau diminta untuk membacakan doa untuk kemanfaatan Nahdliyin, agama dan bangsa. 11. Kiai Haji Soleh Lateng Banyuwangi. Muhammad Soleh lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1862 Masehi di Kampung Mandar, Banyuwangi dari pasangan Ki Agus Abdul Hadi yang masih keturunan Kerajaan Palembang, Sumatera, dengan Nyai Aisyah. Kiai Haji Soleh Lateng merupakan ulama yang sakti. Beliau sosok yang disegani oleh banyak kalangan. Banyak orang jahat menjadi bertobat berkat didikannya. Melihat ketokohan beliau, tidak heran bila di Masjid Lateng Banyuwangi pernah diselenggarakan Muktamar NU dan berhasil mendirikan Gerakan Pemuda Ansor sebagai bagian dari organisasi NU. Beliau adalah salah satu tokoh pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan menjadi tim formatur PBNU 1926. 12. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong Probolinggo. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong adalah satu di antara pendiri Nahdlatul Ulama yang disegani. Sebagai santri senior Kiai Haji Kholil Bangkalan, beliau bersama sahabatnya, seperti Kiai Haji Syamsul Arifin Sukorejo, Kiai Haji Nawawi Nur Hasan Sidogiri saling membantu untuk kemaslahatan Islam Ahlis Sunnah wal Jamaah. Perjuangan beliau dalam terjun ke NU sekarang diteruskan keturunan beliau Kiai Haji M. Hasan Mutawakil Alawoh. 13. Kiai Haji Muhammad Zubair Gresik. Kiai Haji Muhammad Zubair adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Beliau merupakan keturunan Abdul Kudus yang berasal dari Demak. Menurut cerita dari salah seorang keluarga, Abdul Kudus merupakan golongan dari orang biasa namun mengabdi sebagai kusir dari Sunan Kudus. Kiai Haji Muhammad Zubair Gresik adalah ulama teladan yang luar biasa. Berkat wibawa dan karomahnya, banyak pemabuk menjadi bertobat. Dengan ketekunan belajar ilmu agama di Makkah selama 30 tahun menjadikan beliau sosok ulama yang alim disegani dari berbagai kalangan. Karena ketokohan, kegigihan dan perjuangan beliau dalam organisasi Nahdlatul Ulama, beliau mengemban amanah sebagai mustasar PBNU periode pertama. 14. Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyat Kebondalem, Surabaya. Kiai Haji Ahmad Dahlan Ahyat adalah ulama yang berasal dari Kebondalem, Surabaya. Beliau salah satu tokoh NU pada era awal yang menjabat sebagai Wakil Rais Akbar periode 1926. Satu tingkat di bawah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjabat sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama juga sebagai penggerak dan pembela ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. 15. Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, Kediri. Nama kecilnya adalah Manap. Beliau lahir pada tahun 1856 Masehi di Kampung Banaran, Desa Diangan, Kawedanan Mertoyudan di wilayah selatan Magelang, Jawa Tengah. Kiai Haji Abdul Karim adalah pendiri pesantren Lirboyo. Beliau seorang ulama NU yang disegani. Di saat NU diresmikan pada tahun 1926 Masehi, di kota Kediri, Jawa Timur, juga membentuk kepengurusan NU tingkat cabang, dan secara aklamasi Kiai Haji Abdul Karim terpilih sebagai Ketua Tanfiziyah. Karena ketokohan beliau dalam tubuh NU,
Tak heran di saat beliau wafat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuoh Jombang, Rois Am NU saat itu, ketika membacakan talqin, beliau menyisipkan kata-kata, Kiai Abdul Karim, menawi malaikat tanglet punopo partai sampean, jawab kanti tegas partai kulo NU. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.